Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau topik prinsip berdoa. Saya tahu semua saudara pasti berdoa, bahkan tadi bangun tidur berdoa, nanti mau tidur berdoa, sebelum berangkat pun saudara berdoa, sampai di sini pun saudara berdoa, kan begitu kan? Waktu pujian tadi kita berdoa, mau firman juga kita berdoa, nanti selesai firman berdoa, sebelum pulang juga berdoa. Saudaraku, berdoa bukan hal yang asing bagi kita. Ya, tapi sebenarnya banyak kita yang tahu prinsipnya itu apa, intinya itu apa, isinya itu apa, bagaimanakah berdoa yang sebenarnya. Ya, karena banyak sekali pendeta yang berkhotbah juga bagaimana doa yang berkenan. Mengapa doa itu tidak dijawab, apa penghalang doa. Bagaimana doa yang dijawab Tuhan. Belum lagi nanti doa tentang doa syafaat, belum tentang doa puasa dan sebagainya saudaraku. Nah, di dalam ajaran Yesus ada berbicara tentang doa dan itu merangkum semuanya. Ada di situ semuanya, prinsip berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6, ayat 5 sampai dengan 13, saudaraku. Ya, saya bacakan, Matius pasal 6, ayat 5 sampai dengan 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Saudara, mari kita baca doa Bapa kami bersama-sama ya. Karena itu berdoa demikian, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya membagikan 3 prinsip penting di dalam doa. Ya, 3 prinsip penting di dalam doa. Yang pertama, tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-5, saudara. Dan apabila kamu berdoa, berarti ada sebuah perintah, ada sebuah nasihat, ada sebuah, kalau kita membeli sebuah barang ada syarat dan ketentuan, kan begitu saudara ya. Ini katakan apabila kamu berdoa, maka janganlah berdoa seperti orang munafik. Poin pertama, prinsip berdoa itu motivasi, ketulusan hati. Nah, masalahnya ketulusan hati ini kan orang lain tidak tahu, bahkan Bapak Gembala tidak tahu saudara doanya gimana. Hatinya misalnya doanya baik, kata-katanya baik, bagus, indah sekali. Tapi ternyata hatinya tidak tulus. Nah, Tuhan itu tahu, karena itu motivasi yang penting. Prinsip pertama bicara soal motivasi. Dan kalau kita lihat, kita perlu tahu mengapa Yesus mengajarkan ini di ayat 5, janganlah berdoa seperti orang munafik. Konteksnya saat itu, nah kita harus tahu ya situasinya tuh gimana sih saat itu gitu saya ya. Karena kita seringkali membaca hanya sekilas, oh sudah selesai. Tanpa kita mengetahui kejadiannya apa, waktu itu tuh gimana. Contoh ya, seperti begini. Ada sekolah dasar yang mengadakan lomba 17 Agustus. Ya. Lalu gurunya mengajak satu kelas itu, anak-anak SD, untuk nyanyi. 17 Agustus tahun 45. Wah, nyanyi bersama tapi kayaknya kok ada yang salah ya. Akhirnya diuji satu-satu, suruh maju satu, kamu nyanyi. 17 Agustus tahun 45. Oh iya benar. Berikutnya kamu, 17 Agustus tahun, ya betul-betul. Berikutnya kamu, 16 Agustus tahun, salah, ulang. 16 Agustus tahun 4. Salah, tadi teman-temanmu sudah benar, kamu harus benar nyanyinya. Siap Pak Guru, 16 Agustus, waduh. Bukan 16, 17 Agustus. Duduk kamu. Sebentar Pak Guru, biarkan saya menyelesaikan dulu nyanyinya. Ya udah, terakhir, kesempatan terakhir. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Gitu ya. Nah, kan benar ya, betul ya. 16 Agustus besoknya
17 kan kemerdekaan kan. Nah, sehingga gurunya oh ya betul juga ya. Saudara kita harus tahu ya konteksnya ini gimana supaya enggak kepotong saudaraku ya. Dikatakan seperti orang munafik. Kenapa? Karena zaman itu di waktu itu orang Israel ini memiliki banyak jam-jam khusus. Untuk berdoa itu mereka punya jam-jam khusus. Yaitu Rolex, Tag Heuer juga Seiko. Enggak, itu merek jam. Maksud saya itu jam-jam tertentu. Contohnya, mereka punya doa pengakuan iman Yahudi. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah aku hai orang Israel, aku Tuhan, aku Esa. Nah itu pengakuan iman orang Yahudi. Kita pengakuan iman rasuli. Bahkan ada orang seberang pengakuan imannya mereka juga beda, saudara. Nah selain doa itu juga ada doa seperti Daniel, 3 kali sehari. Juga ada doa-doa yang lain. Ada doa masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, doa mau bekerja, doa selesai bekerja, dan macam-macam doanya banyak. Dan mereka ada penetapan waktu yaitu jam 9, jam 12, jam 3 sore. Jam 9, 12, 3 sore. Di luar jam-jam yang lain, di luar waktu-waktu doa yang lain. Tapi yang jam 9, 12, dan 3 itu sudah dipatron seperti itu, patokannya seperti itu. Dan Yesus mengetahui ada orang-orang yang mereka punya maksud terselubung, motivasi yang lain supaya dapat pujian orang. Sehingga misalnya mereka lagi berada sedang bertani atau mereka bekerja di dalam rumah, begitu pukul 11:30 mereka keluar. Mereka jalan, begitu sudah mendekati 12, pukul 12 mereka mengangkat tangan dan berdoa. Kenapa? Karena ingin mendapat pujian. Saudaraku hati-hati dengan motivasi kita untuk berdoa. Ada orang yang doanya, waduh saya pernah dengar, doanya itu puitis sekali saudaraku. Luar biasa, puitis sekali ya. Tuhan, Engkaulah pencipta alam semesta. Langit adalah ciptaanmu, bumi pijakanmu. Tanganmu sungguh perkasa Tuhan. Kami adalah ciptaanmu. Tuhan, kami berserah kepadamu. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, Engkaulah yang menenun kami sejak dalam kandungan. Sebenarnya doanya mau kemana sih kan gitu. Panjang, puitis banget. Nanti belum Tuhan, janjimu seperti pelangi yang begitu indah. Ya. Banyak sekali saudaraku. Nah, jadi doa, motivasi, ketulusan hati itu sangat penting. Ada juga saya pernah mendengar doa, bagaimana di dalam doa semua ayat disebutkan. Ya enggak semua, tapi di dalam doanya tuh sebelum pada intinya, ayat-ayatnya disebutkan. Tuhan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kami dalam kesesakan Kau yang mengatakan datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan dan kami datang kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan bla-bla semua ayat dimasukkan. Saya enggak tahu ini maksudnya gimana itu saudara ya. Motivasi, hati-hati. Ya motivasi. Yang kedua saudaraku, dikatakan ke ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Nah ini yang luar biasa di sini ada sebuah rahasia. Ke dalam kamarmu, kata-kata kamar itu di dalam bahasa Yunaninya tameion, artinya lemari. Ya. Nah terus ada kata-kata tutuplah pintu. Ingat ya tadi kamar itu di dalam bahasa aslinya lemari, tameion, bukan berarti memang bisa diterjemahkan berupa ruangan atau kamar bisa, tapi di dalam bahasa Yunani itu lemari gitu saudaraku ya. Nah terus ada tertulis tutuplah pintu. Kata tutuplah itu di dalam bahasa aslinya sebenarnya memiliki arti mengunci. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara ingat kulkas zaman dulu? Yang nggak tahu kulkas sekarang mungkin ada nggak ya? Ada kuncinya. Kulkas itu bisa dikunci. Ya kan? Zaman dulu nggak tahu sekarang masih perlu dikunci enggak? Pertanyaannya gini, mengapa kulkas tidak perlu dikunci? Saudara pernah mengunci kulkas? Kulkas itu enggak perlu dikunci. Yang saudara kunci apa? Lemari. Kenapa saudara perlu mengunci lemari? Ada apa ya? Ada barang yang berharga, ada rahasia, ada sesuatu yang berharga, sangat bernilai. Makanya tadi dikatakan berdoa di tempat yang tersembunyi. Kalau yang pertama saya bicara tentang motivasi, prinsip doa itu motivasi, ketulusan hati. Ya. Yang kedua, berbicara tentang cara. Bukan sikap ya, bukan sikap. Sikap mungkin mau berdiri, mau berlutut, mau duduk, mau angkat tangan, mau lipat tangan itu boleh saja. Tapi ini cara, yaitu apa? Berdoa itu adalah rahasia antara saudara dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Bahkan dikatakan jangan bertele-tele. Apa maksudnya bertele-tele?
apakah enggak boleh ya Pak ya bertele-tele itu kita doa, misalnya kemarin doanya sudah, maksud hari ini saya ulang lagi, besoknya saya ulang lagi, besoknya lagi saya ulang lagi, itu bertele-tele. Bukan saudara. Karena Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa yang itu saja. Nanti saudara cek, ada itu tertulis. Yesus berdoa yang pertama dan setelah itu dia mendatangi murid-muridnya ketiduran. Capek karena malam hari itu saudara. Yesus berdoa lagi dan mendatangi murid-muridnya, tidur lagi. Dan yang ketiga Yesus berdoa lagi, dikatakan Yesus berdoa yang itu saja. Jadi bertele-tele itu artinya bukan berdoa yang diulang-ulang, bertele-tele, maksudnya yang itu aja. Misalnya hari ini berdoa untuk gereja, besoknya lagi berdoa untuk gereja, itu bukan bertele-tele, gak apa-apa. Maksudnya yang di sini katakan bertele-tele adalah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang dikatakan bertele-tele, saudaraku. Ya, sehingga banyak ada seminar tentang doa, terus ada begini-begini. Sebenarnya rahasia berdoa itu saudara tahu apa? Tahu enggak? Rahasia berdoa, ada yang tahu? Satu. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Ya, saya ulang ya. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Saudara, rahasia saudara dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan. Makanya saya langsung masuk ke poin ketiga. Kalau kita masuk di doa Bapa kami, luar biasa. Kalau tadi bicara tentang motivasi, ketulusan hati, tidak ada maksud lain, ya, tidak ada kepentingan pribadi. Yang kedua, tentang caranya, bukan bertele-tele, bukan panjang lebar, ngalur ngidul. Saya pernah dulu ada doa semalaman, dulu ya, waktu belum menikah. Doa semalaman, terus dimulai dari jam 10, lalu sampai jam 12, jam 1, sampai jam 3, jam 4, sampai jam 6 pagi. Wah, yang masih jam 10 semangat kan? Wah, apalagi yang bertugas, saya semangat gitu kan. Begitu yang ke bagian jam 1, wah aduh. Apalagi yang bagian tugas doanya, wah ini yang nyusun acaranya enggak pinter ini. Sehingga pada waktu jam 1 itu, yang doa, waduh, pertamanya doanya bagus, dus, tapi lama-lama enggak selesai, saudara. Doanya lama sekali, semua didoakan, saudara. Didoakan semua, sampai tiba-tiba semua hening gitu, terdengar dari ujung sana. Wakil semua jadi tertawa, termasuk yang doa juga tertawa. Buyar, gak karuan akhirnya, momen doa itu, saudara. Ya, dikatakan tadi, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena banyaknya kata-kata dianggap itu bisa doanya terjawab. Kalau dikatakan karena banyaknya kata-kata doanya dijawab, maka kaum pria menderita. Betul atau betul? Dibanding kaum pria dengan kaum wanita, lebih banyak mana doanya? Lebih banyak wanita. Bisa, waduh panjang. Kalau kaum pria ini kadang ya hanya tes, intinya sudah selesai gitu. Tapi bukan karena banyaknya kata-kata terus doanya dikabulkan, bukan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah sekarang masuk ketiga. Motivasi, cara, ketiga inti dari doa. Nah intinya apa? Di dalam doa Bapa kami, itu sudah terangkum saudaraku ya. Di dalam doa Bapa kami terangkum itu. Kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur bahwa kita di dalam iman kita dibanding dengan yang lain, imannya orang lain, maksudnya kepercayaan orang lain, hanya di dalam iman kita boleh memanggil Tuhan itu Bapa. Luar biasa, yang lain manggilnya enggak boleh Bapa. Artinya apa? Artinya kita ini dengan Tuhan itu dekat. Intinya doa itu mengenai hubungan, relation antara kita anak dengan Bapa, saudaraku. Dikatakan dia itu dekat meskipun di surga, tapi dia dekat, dia imanen, dekat dengan kita. Tapi jangan lupa dikatakan Bapa kami yang di surga. Di surga, saudara lihat Matius pasal 5 ayat 34, bisa dibantu multimedia. Matius 5 ayat 34. Ya. Matius pasal 5 ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Di surga itu ada tahta.
Memang kita bisa menghampiri Bapa itu apa ya, saking dekatnya, terlalu dekatnya kita ini bisa santai, bisa rileks, bisa ya mau ngomong antara anak dan Bapa. Tapi di tahta itu ada raja, dia Bapa sekaligus dia sebagai raja. Sehingga kita harus menaruh hormat. Saya punya teman sangat sayang dengan anaknya, tapi suatu saat teman saya ini, pria ini, seorang bapak ini marah kepada anaknya meskipun dia sayang sama anaknya dan anaknya sering guyonan gitu saudaraku ya, apa itu gebuk-gebukan guling dan sebagainya saudaraku ya, pokoknya guyonan gitu saudaraku ya. Suatu saat papanya marah besar. Kenapa? Karena ada kejadian begitu papanya pas lihat TV, di depan anaknya di belakang nih. Terus dijawil ya, disentuh, "Pak, noleh." Noleh sudah tahu, begitu noleh yang dihadap ini bukan anaknya. Anaknya masih kecil, masih SD. Tapi pantat anaknya. Begitu dia noleh, pantat anaknya ngentut, saudaraku. Pas di wajah papanya, marah papanya. Marah, wah pokoknya marah banget, saudaraku. Anak ini gimana ya? Dan saudaraku, ini tidak baik. Karena Sidik punya Sidik, anaknya sering nonton film Larva. Saudara tahu film kartun Larva? Itu kan film tentang buang gas terus, saudaraku ya. Jadi nggak menghormati, saudara. Nah, kita dengan Bapa, kita bisa dekat, rileks, santai, nggak terlalu kaku. Tapi sekaligus juga kita harus menaruh hormat. Karena dia ada di surga, dia juga ada di dekat kita. Dia imanen, tidak jauh dari kita. Pak, apakah kita harus menghafalkan doa Bapa kami? Ada yang sudah hafal? Ya boleh sih, boleh dihafalkan. Tapi intinya, saudaraku, doa itu bukan hafalan, doa itu pengenalan. Saya ulang, doa bukan hafalan, doa itu pengenalan. Tapi kalau saudara mau hafal ya enggak apa-apa. Tapi hafal, tapi kalau saudara enggak kenal ya percuma, untuk apa? Yang pertama saudaraku, inti dari doa Bapa kami tentang hubungan. Berapa banyak kita kalau berdoa, bukan mengadakan menjalin sebuah hubungan, relasi dengan Bapa, tapi transaksi dengan Bapa. Saya ulang ya, berapa banyak kita yang berdoa bukan menjalin relasi dengan Bapa, tapi kita menjalin transaksi dengan Bapa. Contohnya, Bapa, Tuhan, kalau Engkau memberkati pekerjaanku, maka aku akan setia ke gereja. Bapa, kalau Engkau menolong aku melewati masalah ini, aku akan lebih sungguh-sungguh kepada Bapa. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan anakku, kalau Engkau menyembuhkan aku, menyembuhkan istriku atau suamiku, maka kami akan menabur untuk gereja. Itu bukan relasi. Itu transaksi, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Kita menjalin hubungan dengan Bapa, diberkati ataupun belum diberkati, tetap bangun hubungan yang mesra dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudaraku, tentang inti doa Bapa kami. Kalau tadi prinsip doanya motivasi, cara, dan yang ketiga kita bicara tentang inti doa Bapa kami. Inti yang pertama, doa itu menjalin hubungan yang akrab, komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara perhatikan ada kata-kata dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lihat selalu diakhiri dengan kata-kata mu. Artinya apa? Inti di dalam doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan harus mendahulukan kepentingan Tuhan. Harus mendoakan atau mendahulukan, meminta apa yang dimau Tuhan, itu yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Harusnya begitu. Tapi banyak kita belum apa-apa sudah berdoa minta A, I, U, E, O, minta ini. Tanpa kita mau mengerti isi hati Tuhan. Ini ada istri saya, saudara bisa tanya, kalau saya ngajak anak-anak berdoa ataupun saya waktu berdoa sendiri, saudaraku ya, atau bersama dengan istri, selalu yang kami ucapkan pertama-tama mengucap syukur, lalu meminta agar kami dapat menggenapi firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melayani-Mu Tuhan. Selama hidup ini kami pakai kesempatan untuk kami dapat memberitakan firman-Mu melalui keluarga kami. Mungkin tidak besar, keluarga kami mungkin sederhana, tapi kami rindu Tuhan supaya orang melihat ada Yesus, ada kerajaan Allah di dalam keluarga kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bukankah itu kemauan Tuhan? Bukankah itu kemauan Tuhan? Mengapa kita tidak berdoa Tuhan, pakai kami Tuhan. Di dalam pekerjaan supaya orang dapat terberkati dengan pekerjaan kami dan mereka dapat melihat Yesus dalam pekerjaan kami. Mengapa kita tidak berdoa untuk gereja ini? Loh ini kan kemauan Tuhan. Saudara berdoalah untuk gereja ini. Berapa banyak saudara yang berdoa untuk gembala saudara? Maaf ini tidak ada sponsor, tidak ada omongan dari Bapak Ibu Gembala.
Berapa banyak kita berdoa untuk gembala kita, berdoa untuk para diaken, para pelayan Tuhan, berdoa untuk gereja di tempat ini. Berdoa bahkan juga untuk gereja-gereja di desa, para misionaris, para pengajar, penginjil. Berapa banyak kita berdoa untuk keluarga kita yang belum bertobat, belum kenal Yesus, belum percaya Yesus. Berapa banyak kita yang berdoa, mereka yang murtad, yang meninggalkan Yesus supaya dapat kembali kepada Yesus. Atau kita berdoa hanya kebutuhanku Tuhan, keinginanku Tuhan, kebutuhanku, keinginanku. Tanpa kita mau tahu keinginan Tuhan. Mulai sekarang saudara, doakan dulu yang pertama untuk kita dapat memenuhi kemauan Tuhan. Meskipun tidak sempurna, tapi setidaknya kita mau menjalin hubungan, relasi dengan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan di bumi seperti di surga. Saat seseorang itu memenuhi kemauan Tuhan, maka di bumi seperti di surga. Artinya apa sih? Hidup kita masih di bumi, tapi rasanya di surga. Di Surabaya ada nama daerah, kayak dianggap seperti suasana Singapura. Di mana daerah itu? Nah, dibuat bagaimana suasananya kayak Singapura, asrinya, bersihnya, dan satu lagi ada apa? Ada patung itu ya, apa sih namanya itu? Ya yes, pokoknya singa itu saudaraku ya. Ya itu ya pas singa itu ya. Jadi seakan-akan di Singapura padahal ya di Surabaya gitu loh saudaraku. Nah kita ini di bumi, waktu kita memenuhi kemauan Tuhan, kita mendahulukan kepentingan Tuhan, maka yang terjadi rasanya hidup kayak di surga. Ada damai, ada sukacita, ada perlindungan dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, sebelum saya masuk ke terakhir, saya sebagai ayat pendukung, mari kita lihat Efesus, saudara. Paulus juga memenuhi kriteria ini. Doa Paulus, Efesus pasal 3 ayat 16. 16, 18, 19, dan 21. Ya. Singkat-singkat aja, lihat perhatikan Paulus berdoanya. Aku berdoa supaya belum apa-apa supaya Yesus, mengutamakan Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Yesus supaya terjadi dalam hidupmu. Berikutnya tetap di Efesus ayat 18, pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang harus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Berkaitan dengan apa? Dengan kasih Kristus, supaya orang dapat lebih mengenal Kristus itu gimana sih, panjang dan lebarnya dan kasihnya itu seperti apa. Berhenti, belum, ayat 19, di situ tertulis, aku berdoa, lagi ya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada Paulus berdoa untuk kepentingannya, tidak ada. Nah ada saudara ya, mulai sekarang berubah dulu ya kita ya, jangan berdoa untuk kepentingan kita dulu. Berdoa untuk kepentingan Tuhan dulu. Berdoa untuk kepentingan orang lain supaya orang lain lebih mengenal Tuhan. Ya, kita mau bertobat bersama-sama. Selama ini salah mungkin ya doa kita. Paulus tidak ada kepentingannya untuk dirinya. Dan terakhir di ayat 21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Diawali dengan kepentingan Kristus, diakhiri juga untuk kemuliaan Kristus. Luar biasa Paulus. Kembali lagi di poin terakhir tentang doa Bapa kami. Tadi bicara prinsip yang pertama, motivasi harus benar, ketulusan hati kita, tanpa ada yang kemunafikan. Yang kedua, caranya bukan bertele-tele kayak orang tidak mengenal Tuhan. Saudara. Dan yang ketiga, intinya yang pertama, doa membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, Dia Bapa. Dan yang kedua, inti yang kedua adalah mendahulukan kepentingan Tuhan. Ya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itu yang didahulukan, mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, saya lihat dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan. Garis bawahi dulu itu. Kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan yang ketiga, lepaskanlah kami dari pencobaan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, berikanlah kami itu bicara tentang jasmani, makanan kan, jasmani. Yang kedua, ampunilah kami berbicara tentang hal yang rohani.
Dan yang ketiga, lepaskanlah kami dari pencobaan. Berbicara tentang luput atau terhindar. Itu juga bicara tentang perlindungan, tentang hal yang rohani. Inti yang ketiga, mengapa yang berkat jasmani, doa jasmani itu hanya sekali, tentang doa minta hal yang rohani itu 2 kali. Yang ketiga, saudaraku, inti di dalam doa, lebih banyak minta yang rohani dibanding yang jasmani. Saya tidak mengatakan tidak boleh minta yang jasmani, boleh. Tapi lebih banyak hal yang rohani. Berapa banyak kita berdoa, Tuhan, ajar aku Tuhan untuk lebih setia kepada Tuhan. Ajar aku untuk lebih sabar seperti Kristus. Ajar aku untuk mengasihi orang yang memfitnah aku. Ajar aku untuk memberikan pengampunan Tuhan. Ajar aku untuk setia, tekun di dalam ibadah. Ajar aku untuk sungguh-sungguh Tuhan. Ini kan minta untuk kita. Ajar aku supaya aku sempurna seperti Engkau Tuhan. Ajar aku untuk aku bisa menabur. Ajar aku untuk aku bisa memberikan benih kasih Tuhan. Itu kan untuk kita, untuk saya. Tapi hal yang rohani, itu lebih banyak harusnya. Bukan yang jasmani. Boleh saudara tanya istri saya. Kalau saya berdoa, hal yang rohani. Baru nanti yang jasmani ngikuti. Tuhan berkati kami Tuhan, rumah tangga kami, pekerjaan kami supaya berhasil, sukses, tidak masalah. Berkati Tuhan supaya toko ini laris, berkati supaya kami sembuh, berkati supaya kami bla bla bla, yang jasmani enggak masalah, bagus saudara. Karena itu mulai sekarang berdoalah minta hal yang rohani lebih banyak dari yang jasmani. Saya undang pemusik untuk maju ke depan, Kak WL dan Singer. Prinsip doa pagi ini kita sudah belajar saudara. Bagaimana motivasi harus benar di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita berdoa kalau kita dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara hanya berdoa, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ajar aku lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Itu aja saudara bisa langsung connecting sama Tuhan. Saudara pernah enggak saudara mengalami itu? Saya pernah saudara, di sebuah gereja. Saya hanya mengatakan Tuhan Engkau baik. Tiba-tiba langsung connecting itu kayak sinyal wifi langsung ketemu, teng. Langsung rasanya itu Tuhan di sebelah saya dipeluk langsung. Hanya kata-kata Tuhan Engkau sungguh baik. Caranya bukan bertele-tele dan sebagainya. Dan yang ketiga, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku, dahulukan kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga, minta hal yang rohani untuk kita lebih banyak dari hal yang jasmani.